selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Puji Tuhan. Jadi hari ini kita kembali lagi untuk belajar bersama ya. Belajar dari video pembelajaran ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal lingkungan rumah ya. Jadi kita mau belajar mengenal lingkungan rumah. Ya, tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau berdoa, minta tolong sama Tuhan, kita minta pimpinan sama Tuhan, supaya Tuhan itu menyertai pembelajaran kita sepanjang hari ini. Ya, yuk semua anak-anak ambil posisi, ambil tempat yang nyaman, yang bisa membuat anak-anak fokus di dalam belajar ya. Oke, sudah. Sekarang kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur ketika Tuhan boleh sertai kami, dan hari ini kami mau belajar bersama Tuhan Yesus. Kami mau belajar mengenal lingkungan rumah. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, supaya kami boleh memahami, supaya kami boleh mengerti pembelajaran kami di hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami menyerahkan kegiatan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jadi anak-anak kita mulai belajar ya mengenal lingkungan rumah. Ya, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini, gambar ini ya. Sebentar. Nih, lihat. Ini gambar apa ya anak-anak? Ini adalah gambar rumah ya, rumah yang anak-anak tempati saat ini, tempat tinggal anak-anak ya. Sama seperti pengertian ini. Apa itu rumah? Rumah adalah tempat kita tinggal bersama ayah, bersama ibu, bersama adik, bersama kakak, dan bersama saudara kita lainnya. Ya, jadi rumah itu adalah tempat kita tinggal ya, supaya kita itu nyaman, supaya kita itu aman, kita terhindar dari bahaya ya. Kemudian, fungsi rumah itu apa? Nah, fungsinya itu adalah yang pertama, tempat berteduh ketika hujan. Ya, jadi ketika hujan turun, anak-anak bisa ke rumah ya, anak-anak bisa kembali ke rumah supaya anak-anak itu tidak terkena hujan, supaya anak-anak itu tidak sakit nantinya ya. Kemudian tempat berteduh ketika panas ya. Jadi ketika panas, ketika matahari itu sangat menyengat ya, yang membuat kita itu kepanasan, membuat kita itu keringatan ya, kita itu bisa berteduh di rumah ya. Kemudian rumah itu juga adalah tempat berteduh dari angin ya. Jadi ketika ada angin kencang, supaya kita itu tidak kedinginan ya, kita itu ke rumah. Nah, itu adalah fungsinya rumah. Kemudian tempat kita beristirahat ya. Jadi kalau anak-anak, kalau pada malam hari ya, anak-anak tidur, pasti anak-anak tidur di rumah ya, di tempat tidur ya. Jadi rumah itu adalah fungsinya itu adalah tempat beristirahat ya. Kemudian tempat berkumpul bersama keluarga. Ya, jadi anak-anak di rumah itu bisa berkumpul bersama ayah, bersama ibu, bersama nenek atau kakek dan saudara-saudara anak-anak lainnya ya. Jadi kalaupun anak-anak ramai, anak-anak bisa berkumpul di rumah ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita mau belajar bagian-bagian rumah. Nah, bagian-bagian rumah itu apa saja? Nah, coba anak-anak lihat yang di panah. Ya, arah panahnya. Ini adalah namanya atap. Ya, atap. A-T-A-P. Atap. Ya, itu namanya atap. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak perhatikan panah ini. Kira-kira ini bagian rumah apa ya? Ya, jadi ini namanya jendela. Ya, J-E
N D E L A. Jendela. Oke, jadi itu adalah nama bagian rumah jendela. Kemudian selanjutnya ya. Nah, coba anak-anak lihat panah ini. Kira-kira ini nama bagian rumah apa ya? Ini bagian rumah namanya pintu. Ya, coba kita eja bersama. P-I-P-N-T-U. Pintu. Oke, selanjutnya apa ya? Nah, coba anak-anak lihat ini. Ya, ini adalah dinding. Ya, ini itu adalah dinding. Coba kita eja bersama nih. D-I-N. Din. D-I-N-G. Ding. Dinding. Oke, jadi ini adalah bagian rumah yang namanya dinding. Oke, dan yang terakhir, coba anak-anak amati. Nih, gambar ini. Ini apa ya? Ini namanya lantai. L-A-N-T-A-I. Lantai. Ya, jadi bagian-bagian rumah tadi ada apa saja? Ada atap, ada jendela, ada pintu, ada dinding, dan ada lantai, ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar ruangan-ruangan di rumah dan fungsinya, ya. Jadi ruangan-ruangan di rumah itu ada banyak sekali ya, dan kita juga akan belajar fungsi dari ruangan-ruangan ini apa saja, oke? Nah, yang pertama coba anak-anak perhatikan ini. Ini adalah ruang keluarga. Ya, ada televisinya, ada sofanya ya. Jadi di sini biasanya adalah tempat untuk keluarga kita berkumpul ya. Jadi ruangan keluarga ini fungsinya adalah tempat berkumpul bersama keluarga, baik itu bersama kakek, baik itu bersama nenek, baik itu bersama ayah, baik itu bersama ibu, kakak, adik, ataupun saudara, anak-anak yang lainnya. Ya, jadi ini adalah ruang keluarga, tempat kita berkumpul bersama keluarga, tempat kita menghabiskan banyak waktu bersama keluarga kita. Ya, nah yang kedua, coba anak-anak lihat ini. Ini adalah ruang tamu. Ya, ruang tamu itu apa sih? Fungsinya apa sih? Jadi ruang tamu itu berfungsi untuk ruang untuk tamu atau tempat untuk orang-orang yang berkunjung. Ya, jadi pastinya di rumah anak-anak pasti pernah ya orang lain berkunjung ya atau bertamu ke rumah kita ya. Dan biasanya orang-orang yang datang atau yang berkunjung ke rumah kita itu kita minta untuk duduk di ruang tamu ya, berbicara di ruang tamu bersama orang tua kita ya atau bersama kita juga ya. Jadi ruang tamu itu adalah tempat untuk orang-orang yang berkunjung ke tempat kita atau ke rumah kita ya. Oke, selanjutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan nih gambar ini. Ini gambar apa ya? Ada tempat tidurnya. Ya, ini adalah kamar tidur ya. Kamar tidur itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tempat kita tidur ya, tempat kita untuk beristirahat ya. Jadi kalau misalkan anak-anak tidur, biar anak-anak nyaman ya, biar tidurnya nyenyak ya, kita tidur di kamar tidur, di tempat tidur kita ya. Kemudian yang keempat kita perhatikan nih gambarnya. Ini gambar apa ya? Ruangan apa ya? Ini adalah kamar mandi. Nah, kamar mandi itu fungsinya untuk apa? Tempat untuk kita membersihkan diri seperti mandi, seperti sikat gigi, seperti cuci muka, cuci kaki, ya. Ya, ini adalah kamar mandi, fungsinya untuk kita membersihkan diri kita supaya diri kita itu bebas dari kuman ya. Kita juga harus rajin-rajin cuci tangan ya di kamar mandi. Oke. Kemudian yang kelima ada dapur ya. Di sini anak-anak bisa perhatikan ada kompor ya, ada wastafel, ada kulkas,
ada gelas ya. Semuanya ada di sini. Ini adalah dapur. Dapur itu fungsinya untuk apa? Tempat kita untuk memasak ya, tempat ibu kita memasak makanan untuk kita ya. Jadi ini adalah dapur. Oke, selanjutnya itu apa? Coba anak-anak perhatikan ini. Ini namanya adalah ruang makan. Ruang makan itu fungsinya untuk apa? Tempat untuk makan bersama keluarga. Jadi di ruangan makan ini kita biasanya makan bersama ayah kita, bersama ibu kita, bersama saudara-saudara kita ya. Jadi di sini kita berkumpul bersama untuk kita makan bersama. Ya. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak untuk menyebutkan ruangan-ruangan yang ada di rumah anak-anak. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ruangan-ruangan yang biasanya ada di rumah itu apa saja. Ya, coba sekarang anak-anak sebutkan ruangan-ruangan yang ada di rumah anak-anak. Ya, nanti boleh diucapkan ya bersama orang tua. Nah, kemudian kita mau belajar lagi cara merawat rumah atau menjaga kebersihan rumah. Ya, karena kita tinggal di rumah itu bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya berjam-jam aja, bukan hanya itu ya, tapi kita itu setiap hari ada di rumah. Nah, karena kita setiap hari di dalam rumah, kita itu juga itu harus membersihkan ya. Kita itu harus merawat atau menjaga kebersihan rumah kita ya, supaya kita itu tetap nyaman tinggal di rumah. Ya, nah apa saja ya yang harus kita lakukan untuk merawat atau menjaga kebersihan rumah? Nah, coba ini lihat ya, membersihkan jendela dari debu. Ya, jadi anak-anak rajin-rajinlah membersihkan jendela kita ya, membersihkan jendela dengan kain basah ya, debu-debunya itu dilap ya, atau pakai kemoceng juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya apa? Membersihkan meja atau benda-benda yang di rumah dari debu. Ya, ini sama aja ya, membersihkan meja atau benda-benda di rumah dari debu ya. Kalau misalkan pun di meja kita ada vas bunga ya, di meja kita itu ada foto-foto, kita lap ya, kita bersihkan supaya debu-debunya itu tidak semakin banyak ya. Oke, kemudian nih kita itu harus menyapu lantai. Kita itu harus menyapu lantai kita supaya bersih ya, terbebas dari debu ya, dari pasir-pasir ya. Kemudian dan setelah kita sudah menyapu rumah, kita mengepel lantai ya. Kita mengepel lantai supaya lantai kita itu bersih ya. Jadi ini adalah cara kita di dalam menjaga atau merawat kebersihan rumah kita itu ya. Tadi membersihkan jendela, membersihkan meja atau benda-benda di rumah dari debu, menyapu lantai, mengepel lantai, dan masih banyak lagi ya sebenarnya, seperti membuang sampah pada tempatnya ya, tidak asal membuang sampah. Oke. Selanjutnya kita akan belajar lingkungan di sekitar rumah ya. Lingkungan di sekitar rumah kita itu ada apa aja ya. Nah, coba. Nah, ini adalah kita pasti tinggal bukan hanya sendiri dong ya. Kita tinggal itu bersama masyarakat atau orang banyak ya. Jadi kita itu di lingkungan kita itu ada masyarakat, ada tetangga kita ya. Kemudian, nah ada warung atau toko ya, biar mempermudah kita untuk berbelanja ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Biasanya di sekitar kita itu ada warung atau toko ya, baik itu toko makanan ya, toko bahan-bahan pokok, bahan-bahan sehari-hari, ataupun toko pakaian dan lainnya ya. Kemudian ada tempat ibadah, ada gereja atau ada masjid atau ada tempat ibadah lainnya ya, ada tempat ibadah juga di sekitar rumah kita. Kemudian ada apa lagi? Ada kebun, ada taman ya, supaya anak-anak juga memiliki tempat untuk anak-anak bisa bermain ya, atau mungkin di tempat anak-anak ada lapangan bola mungkin ya, atau taman bermain ya. Nah, di situ juga mungkin itu juga adalah tempat-tempat yang ada di lingkungan di sekitar rumah kita ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mengingat lagi nih. Ayo sebutkan nama ruang di gambar. Nah, coba kita sama-sama nih anak-anak perhatikan dulu gambar yang ini. Coba gambar yang ini apa ya? Gambar ruang keluarga. Good sekali. Ini adalah gambar ruang keluarga. Kemudian yang bawah ini
ada tempat tidurnya. Ini adalah kamar tidur. Good sekali. Kemudian yang ketiga, ini gambar apa ya? Gambar kamar mandi. Good. Yang kemudian, yang keempat, yang terakhir nih, dapur. Oke, kita itu diminta untuk memasangkannya, tapi coba kita baca dulu nih. Kita baca dulu kata-kata yang di sini biar nanti bisa kita cocokkan ya. Kita baca bersama. Ini apa ya? K A M A R. Kamar. T I D U R. Tidur. Kamar tidur. Yang pertama kamar tidur ya. Yang kedua kita baca bersama-sama. R U A N G. Ruang. K E L U A R G A. Keluarga. Ruang keluarga. Kemudian D A P U R. Dapur. Yang terakhir. K A M A R. Kamar. M A N D I. Mandi. Kamar mandi. Oke, coba tadi kita lihat gambar yang pertama ini adalah ruang keluarga. Tadi ruang keluarga di sini tulisannya yang mana ya? Yang kedua. Oke, bener nggak ya yang kedua? Kita lihat. Oke, iya. Yang kedua ya, ruang keluarga yang ini. Kemudian yang ini, yang selanjutnya. Ini adalah kamar tidur. Coba kamar tidur tadi yang mana ya tulisannya yang ini? Yang paling atas. Coba kita lihat ya. Oke, good sekali. Coba yang ini tadi ini apa? Ini adalah kamar mandi. Oke, dan yang terakhir ini adalah dapur. Dapur. Coba kita lihat. Oke. Yeay, jadi itu adalah ruangan-ruangan yang ada di rumah ya. Dan anak-anak bisa lihat nih, bedakan nih di rumah anak-anak apakah ada ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, apakah ada ruang keluarga, apakah ada kamar tidur, apakah ada kamar mandi, apakah ada dapur, atau ada ruang makan ya, atau lainnya ya. Jadi anak-anak bisa lihat nanti di rumah, diperhatikan di rumahnya. Oke, jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini ya. Anak-anak bisa terus belajar ya di rumah ya. Semakin banyak belajar di rumah supaya anak-anak juga memiliki atau mendapatkan pemahaman atau pengetahuan yang baru, yang banyak ya. Supaya anak-anak semakin pintar dan jadi anak-anak yang good ya. Jadi anak-anak rajin-rajin belajar, tetap semangat. Jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan ya, membersihkan diri, dan anak-anak jangan lupa untuk tidur siang ya, kalau di rumah ya, jangan terlalu banyak bermain, oke? Ya anak-anak, terima kasih untuk hari ini, yuk kita sama-sama berdoa, kita minta pimpinan sama Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita di dalam pembelajaran kita, yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami sudah selesai belajar, Engkau memberkati setiap kami, dan apapun yang boleh kami kerjakan ke depannya, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!